Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 921 Akhir Hayat Hidup. Paviliun Tianxing totalnya mencapai ratusan orang, lalu kemampuan setiap ruang itu juga tidaklah biasa. Selain itu di antara orang-orang itu ada banyak ahli bela diri tingkat atas, jadi kekuatan keseluruhan pasukan ini sangatlah kuat. Setelah perintah dari Yoronfu, ratusan orang Paviliun Tianxing langsung bergerak, mereka menyerang ke arah Dimas Wu dengan tekad dan semangat bertempur yang kuat. Dimas Wu yang menginjak tubuh Yoronfu itu langsung melihat ke arah kerumunan orang yang sedang menyerang ke arahnya. Tatapan matanya masih penuh dengan aura membuat Nuh yang kuat seperti mata dewa kematian. Dia buka suara dengan santai, berkata, "Bagus, aku awalnya tidak ingin membunuh semua orang Paviliun Tianxing, tapi karena kalian sendiri yang ingin mati, maka aku akan menyetujui permintaan kalian." Setelah itu seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi roket yang menyerang ke langit. Dalam sekejap dia sudah berada di atas. Lalu dia perlahan-lahan mengeluarkan Heaven Demon Sword di tangannya, lalu mengumpulkan roh jahat dalam tubuhnya dan disalurkan ke atas Heaven Demon Sword. Heaven Demon Sword yang sudah dipenuhi dengan aura jahat itu seketika terjadi perubahan besar padanya. Pedang itu mengeluarkan cahaya emas yang perlahan-lahan mengeluarkan garis hitam seperti ular. Garis hitam itu berputar-putar di atas Heaven Demon Sword yang terlihat sangat aneh. Kekuatan jahat Dimas Wu secara perlahan sedang bergabung dengan kekuatan Heaven Demon Sword. Perlahan-lahan seiring roh jahat, Dimas Wu masuk ke dalam Heaven Demon Sword, membuat garis hitam pada Heaven Demon Sword terlihat semakin tebal dan kuat. Ada sebuah energi yang bergejolak pada pedang itu. Kekuatan ini sangatlah istimewa. Dengan membawa aura jahat yang kuat dan tebal itu, membuat tempat itu penuh dengan aura membunuh yang mematikan. Setelah itu garis hitam pada pedang itu keluar dari Heaven Demon Sword, lalu mengitari tubuh Dimas Wu. Kekuatan besar dari pedang itu juga melonjak keluar hingga menutupi Dimas Wu. Dimas Wu yang berdiri di tengah langit dengan aura tubuh yang kuat nan aneh itu membuat kekuatannya tidak berhenti untuk bergejolak. Dia semakin terlihat seperti Raja Iblis yang kuat, membuat orang ketakutan melihatnya. Pasukan Paviliun Tianxing yang sedang menyerang dari bawah, melihat Dimas Wu yang sudah terbang ke langit dengan aura yang menakutkan itu, membuat mereka menghentikan tubuh mereka, melihat ke arah Dimas Wu yang berada di atas langit itu dengan ketakutan. Yoronfu melihat keadaan ini dengan susah payah berdiri dari tanah. Lalu membentak pasukan yang sedang tercengang itu, "Apa yang kalian lakukan? Cepat serang." Suara Yoronfu sedikit histeris, raungannya yang keras itu sudah mempengaruhi cederanya membuatnya terasa sangat sakit, tapi saat ini dia tidak memperdulikan rasa sakit pada tubuhnya Yagi. Dirinya sudah dipenuhi dengan emosi yang menginginkan Dimas Wu mati dan tidak terlepas dari segalanya. Orang Paviliun Tianxing itu seketika sadar karena teriakan Yoronfu. Mereka tanpa ragu lagi langsung membangkitkan semangat mereka lagi. Lalu bergegas menyerang ke arah Dimas Wu yang berada di atas langit. Tatapan mata Dimas Wu seketika berubah. Dia mengangkat Heaven Demon Sword-nya, lalu menghantam kekosongan yang berada di hadapannya. Pus pus pus. Gerajannya sangatlah cepat. Pedang itu menghantam udara yang menimbulkan suara ledakan. Beberapa saat kemudian, Heaven Demon Sword yang menari itu tiba-tiba mengeluarkan aura jahat dicampur dengan degungan yang berisik dan padat, seolah-olah di atas Heaven Demon Sword itu terbuka sebuah celah yang tak terlihat, yang mengeluarkan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya itu dan menyebar dengan liar. Dalam seketika tempat yang luas itu sudah ditutupi dengan aliran benda asing berwarna hitam yang kedap udara. Karena benda asing berwarna hitam yang berskala besar ini menutupi tempat itu membuat tempat itu gelap, semua orang sudah terjebak di bawah benda hitam ini. Pasukan Paviliun Tianxing tiba-tiba masuk ke dalam kegelapan, mereka lagi-lagi tercengang, tapi jantung mereka malah berdetak semakin cepat. Barang apa ini? Ketika orang-orang Paviliun Tianxing diselimuti dengan benda asing berwarna hitam itu,
Awalnya mereka tidak bisa melihat apa-apa, hanya merasakan kegelapan depan matanya saja. Tapi ketika mereka sudah beradaptasi dengan kegelapan itu, dia baru sadar bahwa ada banyak benda asing berwarna hitam yang terbang ke arah mereka. Elni seperti serangga yang bisa terbang. Ada orang yang memiliki penglihatan yang tajam bisa melihat dengan jelas sebuah hewan berwarna hitam yang menakutkan. Beberapa benda asing berwarna hitam ini terlihat seperti serangga terbang yang berukuran seperti butiran beras, hanya saja dengan jumlah yang banyak. Mereka berkumpul dan membentuk menjadi awan serangga yang besar sampai menutupi bumi, dan menghantam pasukan paviliun Tianxing. Suara dengungan yang kencang itu sudah memenuhi tempat itu. Pasukan serangga terbang itu seperti pasukan perang yang terlihat kuat dan menakutkan. Yoronfu yang berdiri di atas tanah itu juga merasa ketakutan. Tekanan serangga berwarna hitam itu sudah menutupi semua ruang. Dia yang berada di bawah juga merasakan sesak nafas. Meskipun serangga itu kecil tapi kekuatan serangga itu terlalu kuat. Selain itu Yoronfu juga bisa merasakan dengan jelas beberapa serangga hitam yang berterbangan ini memiliki roh jahat yang kuat, sehingga tidak bisa meremehkan kekuatan mereka. Yoronfu tidak berani untuk ragu lagi. Dia langsung berteriak, cepat lawan serangga itu. Pasukan paviliun Tianxing yang berada di tengah langit itu kembali sadar. Mereka langsung turun tangan menyerang dan mengeluarkan serangan terus-menerus yang sengit terhadap serangga hitam yang menekan mereka. Seketika berbagai serangan yang mengerikan itu langsung menyerang serangga terbang itu, membuat serangga yang terbang itu pusing dan jatuh ke tanah. Melihat beberapa serangga terbang yang rentan itu membuat Yoronfu menghelakan nafas lega. Dia baru saja dikejutkan dengan serangga terbang itu. Awalnya dia mengira beberapa serangga ini sulit untuk diatasi. Tapi siapa sangka serangga ini hanya berjumlah banyak saja, tapi tidak memiliki kekuatan yang kuat. Tapi ketika Yoronfu itu menghelakan nafas, raut wajahnya seketika mulai berubah lagi. Dia ternyata melihat beberapa serangga yang jatuh ke tanah itu ternyata tidak terluka sama sekali. Mereka hanya sedikit bergetar dan menurunkan sayapnya saja. Lalu mereka langsung bangkit lagi. Tidak hanya itu saja, seolah-olah karena mendapatkan serangan ini membuatnya berubah menjadi lebih gila. Setiap serangga terbang ini mengeluarkan aura yang mengerikan dan menyerang kepada sekelompok orang itu. Hati Yoronfu saat ini terasa tidak enak. Lalu sebuah serangga terbang berwarna hitam sudah menyerang tubuhnya. Membuat Yoronfu merasa alam bawah sadarnya terasa sakit, seolah-olah baru saja ditusuk sesuatu. Setelah itu dia baru sadar kalau pikirannya seolah-olah hilang satu bagian, membuat kepalanya terasa sakit, tubuhnya juga mengeluarkan keringat dingin, hatinya terasa semakin terkejut, jelas serangga ini sudah menyerang ke arah lengannya, selain itu pakaian juga sudah terlepas dari lengannya, kalau serangga itu menggigitnya. Hingga membuat pakaiannya rusak. Baru menggigit lengannya, tapi mengapa lengannya tidak terasa sakit dan malah merasa dunia pikirannya yang berkurang satu bagian. Ketika dia berada dalam keadaan yang ragu, alam bawah sadarnya sedikit terasa sakit, lalu dunia pikirannya juga seperti berkurang lagi. Beberapa serangga terbang ini sangatlah aneh. Yoronfu menggerutkan keningnya. Tanpa banyak berpikir lagi dia langsung berteriak kepada orang-orang paviliun Tianxing, berkata, serangga terbang ini bisa menyakiti dunia pikiran kita, kalian lebih berhati-hati. Dunia pikiran terluka lebih sakit daripada luka di tubuh, sekali dia tidak memperdulikan hal ini, maka dunia pikiran dirinya pasti akan dihabisi oleh beberapa serangga terbang ini. Memikirkan hal ini Yoronfu tanpa ragu lagi langsung mengeluarkan kekuatannya. Seketika sebuah kekautan yang mengerikan langsung keluar dari tubuhnya, lalu membentuk sebuah perisai pelindung dan mengusir beberapa serangga yang berterbangan di sekitar tubuhnya. Hanya saja kekuatan serangga itu sangatlah kuat, meskipun dia sudah mengeluarkan kekuatan yang mengerikan tetap tidak bisa membunuh serangga itu. Sebaliknya setelah serangga itu dihantam oleh dirinya, mereka langsung menyerang dirinya lagi. Karena perisai pelindung dirinya sudah terbentuk jadi beberapa serangga yang menyerangnya itu hanya menabrak perisainya saja dan tidak merusak alam bawah sadar Yoronfu lagi. Untuk sementara waktu Yoronfu bisa menghindari bahaya dari serangga itu. Namun orang Ien tidak seberuntung dirinya.
Meskipun pasukan Paviliun Tianxing yang berada di tengah kegelapan itu telah mendengar peringatan dari Yoronfu, tapi ketika mereka bersiap untuk melindungi diri mereka, serangga terbang itu sudah mendekati tubuh mereka dan sudah menyerang banyak orang. Ah, ah, ah. Seketika terdengar suara teriakan secara berterusan. Satu persatu orang dibuat sakit oleh serangga itu lalu jatuh ke tanah. Setelah itu tubuh mereka tidak berhentinya bergetar. Orang-orang itu terlihat sangat menyedihkan. Pasukan Paviliun Tianxing yang tertib itu seketika berubah menjadi kacau balai. Beberapa orang yang memiliki kekuatan yang tidak cukup hebat kalah dengan serangan serangga terbang ini. Banyak orang yang memiliki kekuatan yang kuat juga dikelilingi oleh pasukan serangga terbang ini juga sudah terasa lelah dan tertekan. Beberapa ahli bela diri tingkat atas, dengan cepat langsung melindungi tubuh mereka dengan perisai pelindung, lalu tidak berhentinya melawan serangga itu. Hanya saja serangga terbang itu tetap tidak mati dan punah. Seberapa banyak serangan yang mereka berikan hanya menghabiskan tenaga dan energi mereka saja. Yoronfu melihat keadaan seperti ini membuat hatinya meledak. Dia sangat ingin Dimas Wu mati, tapi pasukannya saja bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Dimas Wu dan terus disiksa terus. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hal ini? Yoronfu merasa hampir gila. Dia tidak berhentinya menyerang serangga itu di balik perisai pelindungnya, tapi serangga itu tetap tidak mati. Semua serangannya seperti sia-sia saja. Tempat itu dipenuhi dengan serangga terbang berwarna hitam. Semakin banyak pasukan Paviliun Tianxing yang kejang-kejang, lalu tidak mengeluarkan suara lagi. Tidak ada luka yang jelas pada tubuh mereka, tapi mereka semua sudah kehilangan nafas dan mendekati akhir hayat hidup mereka. Sepertinya dunia pikiran mereka sudah dimakan oleh serangga terbang ini lalu mati. Yoronfu melihat dengan jelas satu persatu pasukannya mati di hadapannya. Dia benar-benar sangat marah, bola matanya hampir keluar, dia menggertakkan giginya, serangan dari tangannya juga semakin cepat, dia terlihat semakin ganas tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk memablikkan keadaan, meskipun dia akan mati kelelahan, dia tetap tidak bisa merubah akhir ini. Semakin banyak pasukan Paviliun Tianxing yang mati, hingga hembusan nafas terakhir pun, tatapan mata mereka tetap penuh dengan rasa sakit, tidak terima dan keterkejutan, mereka semua mati dalam keadaan mata terbuka. Dalam waktu yang pendek setengah dari ratusan orang Paviliun Tianxing sudah mati. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.